Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, selalu di kasus Subang. Kita suarakan terus kasus Subang ini karena belum 100% tuntas kasus Subang ini. Setelah adanya tersangka T, maka ada harapan dari kita adalah apa? Sebuah pengakuan. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tersangka T membeberkan semuanya, membeberkan motifnya apa dan lain sebagainya, dan termasuk orang-orang yang di belakangnya siapa. Karena mustahil kalau tersangka T melakukan sesuatu hal ini berdasarkan atas keinginan sendiri, ya. Karena apa? Karena memang penuh resiko. Sekali lagi, penuh resiko. Maka kita akan tahu siapa di belakang ini semua. Saya memakai judul siapa mastermind-nya. Ini penting dan ini yang kita tunggu sebenarnya. Siapa mastermind kasus Subang? Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan terungkap nanti siapa mastermind daripada kasus Subang ini. Siapa yang membuat skenario, siapa yang membuat drama-drama, siapa yang membuat ide-ide dan lain sebagainya, dan siapa yang punya power di belakang ini semua. Karena mastermind ini pasti mempunyai power, punya kekuatan, ya. Mastermind ini pasti punya kekuatan. Sehingga tersangka T dia bisa, katakanlah, kalau saya katakan ini semacam terjebak, ya, karena dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang yang namanya seorang polisi, seorang anggota, di mana ada kasus yang sedang diselidiki. Tentunya sekali lagi kita harapannya adalah tersangka T akan membuka semuanya. Ini yang akan kita tunggu. Rentetan nanti akan terbuka semuanya. Rentetan itu akan terbuka. Siapa di balik ini semua? Siapa yang memerintahkan tersangka T? Ya, siapa yang memerintahkan ini semua? Kalau kita lihat kronologis dari awal kejadian, begitu banyak sekali skenario dibuat. Begitu banyak sekali drama-drama dibuat. Ya, di mana satu sama lain saling membuat suatu sistem, dan sistem atau kalau saya katakan semacam pola, dan polanya itu memang tidak jauh. Apa itu? Pola drama seolah-olah seperti dengan musuh, padahal di belakangnya berpelukan. Inilah sebenarnya skenario ini. Inilah drama-drama yang kita lihat, ya, yang kita lihat di kasus Subang dari awal kasus sampai akhirnya. Ya, kalau lihat ini semua, ini ada mastermind di belakang ini semua, yang mungkin saja nanti pada waktunya mastermind ini akan terungkap siapa di balik ini semua. Terpidana sudah ada, yaitu Pak Yosep dan Ramdhanu. Tersangka lainnya ada Ibu Mimin, Abi, dan Ari. Walaupun sampai saat ini masih menggantung. Dan ini pun jadi pertanyaan sebenarnya. Berapa lama ini digantung MAA ini? Cukup lama ini. Pengadilan sudah selesai mengadili Pak Yosep dan Ramdhanu, tetapi sampai akhir vonis status MAA belum juga jelas. Wajar kalau semua orang akan bertanya-tanya. Bukan hanya yang pro, bukan hanya yang kontra, yang pro juga akan bertanya. Baik yang kontra maupun yang pro itu akan bertanya, kenapa status MAA sampai sekarang tidak jelas? Apa yang membuatnya? Kalau misalkan katakan lagi memang dasarnya, kalau memang sudah jelas mengenai masalah alat bukti, harusnya langsung ke P21. Ya, harusnya langsung ke P21. Kita tetap optimis dan kita keyakinan tetap pada penyidik Polda Jabar, ya. Tetapi sekali lagi keyakinan kita ini harus dibarengi dengan bukti nyata. Kepercayaan masyarakat kepada Polda Jabar harus dibuktikan dengan hasil daripada pergerakannya apa. P21 kan MA, kalau memang jelas, memang dua alat bukti sudah jelas. Kita tunggu, apa lagi yang ditunggu ini?
Orang akan mengatakan, oh ini strategi daripada pihak kepolisian. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu strateginya apa dari pihak kepolisian. Ya, tetap kita terus menghargai bahwa polisi itu baik. Hanya oknum saja, sekian, segelintir orang saja, yang lainnya baik. Ya, dari Kapolri atasannya jelas baik, sampai ke Kapolda, sampai ke bagian-bagian di bawahnya. Ya, hanya segelintir saja oknum. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa keseluruhan polisi jelek. Ya, tidak boleh sampai begitu. Ya, tetap kita harus berasumsi bahwa polisi itu baik semua. Hanya sedikit, 0,sekian% yang tidak baik, yaitu oknum. Sekali lagi, bahwa mari kita support terus Polda Jabar, penyidik-penyidik Polda Jabar, supaya terus bisa mengungkap kasus Subang ini sebuka-bukanya. Siapa Kang Subang, mastermind di belakang ini? MAA, kita lihat statusnya seperti apa nanti ke depannya. Dan jangan lupa juga, jangan sampai terlantarkan nih yayasan atau sekolah. Nah, ini sudah mulai agak sedikit redup. Tidak ada kabar berita. Ya, kita support terus supaya ini juga tetap diungkap. Keyakinan kita bahwa di bulan September, ya, prediksi-prediksi atau dugaan-dugaan bahwa di bulan September bakal ada beberapa tersangka lagi. Kita tunggu, ini sudah tanggal berapa sekarang? Sekarang sudah tanggal 18. Apakah sebelum tanggal 23 akan ada tersangka? Sebelum tanggal 23 apakah akan ada tersangka? Ataukah di tanggal 23-nya akan ada tersangka? Kita tunggu saja. Yayasan, sekolah, sudah jelas itu bahwa di sana sudah ada yang namanya pelanggaran. Ya, sudah ada jelas pelanggaran, dan itu disebutkan langsung oleh pihak kepolisian. Data fiktif. Tapi kenapa? Nah, kita tunggu saja. Ya. Kemudian juga obstruction of justice. Jangan sampai juga kalau kita sekarang senang-senang dengan adanya penetapan tersangka, walaupun tidak sedikit masyarakat yang kecewa. Kok 9 bulan? Ya, tidak akan bisa ditahan. Ya, tidak akan ditahan kalau 9 bulan. Nah, jangan sampai juga kita sebagai masyarakat terlena juga bahwa dengan penetapan tersangka, jangan sampai kita terlena kemudian kita puas. Masih banyak juga oknum-oknum yang diduga dan memang dicurigai ada lagi oknum-oknum lain yang bisa saja kapasitas pelanggarannya lebih besar daripada Ibda T, Ibda Taryono. Bisa saja. Ya, kita tahulah ya. Salah satu contohnya, siapa yang menghilangkan CCTV? Mungkin bukan hanya satu orang yang selalu kita maksud. Bisa saja ada orang lain juga yang ikut melenyapkan CCTV itu. Ya. Sekali lagi, kejahatan tidak dilakukan oleh satu orang. Pasti kejahatan dilakukan lebih dari satu orang. Ya. Karena di sana ada upaya-upaya, ada perencanaan dan lain sebagainya. Ada niat dan lain sebagainya. Tentu ini lebih dari satu orang. Siapa nanti itu di belakang itu semua? Kenapa bisa melakukan terobosan kepada polisi lain? Kenapa bisa menghilangkan harddisk CCTV? Hampir semua CCTV yang punya krusial tidak ada juntrungannya, tidak ada kejelasannya. Padahal sebenarnya semua itu menampakkan. Walaupun kita belum tahu juga karena pihak kepolisian juga tidak bisa serta-merta mengumumkan semua CCTV. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada CCTV baru yang tiba-tiba melihat pergerakan orang mondar-mandir, orang bolak-balik. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, ada pergerakan orang mondar-mandir atau orang bolak-balik di tanggal krusial, di jam krusial. Tetapi permasalahannya apakah bisa itu terselesaikan? Karena kalau memang jelas penampakan orangnya, saya kira tidak akan cukup waktu untuk sampai 3 tahun. 1 bulan pun akan selesai kasus ini kalau memang jelas penampakan mukanya. Seperti itu. Kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Angger bahwa benar ada penampakan Pak Yosep di jam krusial, tanggal krusial, cuman yaitu permasalahannya CCTV-nya tidak ada. Itu baru pernyataan Angger. Kalau pernyataan Angger ini benar
dan ada CCTV-nya, 1 bulan selesai kasus ini, tidak akan bertahun-tahun. Ya, karena ada apa? Pergerakan yang memang ada buktinya. Kan ini jadi permasalahannya sebenarnya. Kalau sudah jelas ada buktinya, ada barangnya, selesai semua. Sekarang tidak ada. Apalagi harapan kita? Harapan satu-satunya adalah pengakuan. Walaupun di pengadilan, pengakuan bukan suatu hal yang paling urgent, tetapi pengakuan, jangan salah, bisa memberikan petunjuk. Contohnya Ramdhanu. Ramdhanu adalah sebuah pengakuan, akhirnya memberikan petunjuk. Kita harapkan ada pengakuan lagi dari orang-orang yang memang selama ini mengetahui, tetapi dia susah untuk berbicara. Saya hanya bisa meyakini, saya pribadi menduga dan meyakini bahwa sebenarnya banyak orang yang sudah tahu kejadian ini, cuman mereka menutup karena mungkin bisa saja takut, mungkin saja khawatir, atau memang sudah tahu tetapi tidak mau bicara karena ada sesuatu program. Kita tidak tahu semua. Ini sekali lagi hanya sebuah dugaan, tetapi dugaan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Seperti halnya bahwa kemungkinan banyak orang yang sudah tahu kasus ini sebelumnya. Adanya obstruction of justice berarti apa? Ada upaya penghilangan, ada upaya perintangan terhadap kasus ini. Pada saat adanya obstruction of justice, tentu pasti adanya komunikasi. Tentu adanya suatu perundingan, kesepakatan, dan lain sebagainya. Pada saat orang obstruction of justice melakukan suatu kesepakatan, maka diketahui bahwa latar belakangnya apa kesepakatan itu. Kalau menghilangkan, merintangi proses penyelidikan, berarti penyelidikan terhadap kasus pembunuhan, berarti secara tidak langsung orang-orang ini sebenarnya sudah mengetahui dari awal. Bukan hanya satu, berarti akan banyak orang yang memang sudah mengetahui dari awal. Kalau saya cerita masalah, kalau saya berbincang dengan orang-orang, kenapa kok orang ini tahu sebelumnya masalah ini? Kenapa orang tahu ini kok masalah ini kok tahu? Itu pun jadi pemikiran buat saya pribadi. Maka kecurigaan saya pribadi ada kemungkinan bahwa memang banyak orang-orang yang sudah mengetahui kejadian pembunuhan ini dari awal. Sekali lagi, ini hanya masalah dugaan, bukan kepastian. Dugaan bisa salah, bisa benar. Ini hanya dugaan pribadi saya. Atas dasar apa? Atas dasar adanya obstruction of justice. Tidak mungkin obstruction of justice dilakukan atas keinginan sendiri. Ada musyawarah tadi ya, ada kesepakatan. Menarik sih. Siapa di balik kasus Subang? Siapa mastermind kasus Subang? Membuat skenario, membuat drama, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.